Hey guys, welcome back to Rob Toys dengan Robby di sini. Hari ini gue mau review Neontech paling baru guys, yang tipe War Machine. Nah ini semua bukan punya gue guys ya, jadi gue baru pinjem dari Bro Heldak. Nah karena Bro Heldak itu rumahnya deket sama gue, kalau minjem gue nggak tanggung-tanggung guys. Gue sekalian pinjem Neontech yang Mark 4 yang biru dan juga Neontech Mark 6 yang kuning ya. Oke, jadi gue penasaran banget guys. Nanti coba kita lihat apa sih bagusnya Neontech ini. Nah, kita mulai dari box coklatnya ya guys. Nah, sejak Mark 7 diecast yang kemarin, nah box coklat itu makin rame ya. Jadi dulu kan kayaknya lebih dikit tulisannya. Nah, sekarang sejak Mark 7 diecast itu, nah ini kayak gini nih guys. Kalau dia punya box coklat ya. Jadi ada tulisan Neontech War Machine, ada nomor MMS-nya, dan apa lagi nih. Pokoknya lebih rame deh gambarnya dari dos coklat sebelumnya ya. Nah, kita kalau lagi bahas Neontech, nah jangan lupa guys, kita juga harus punya Neontech base guys. Nah ini gue juga pinjam dari Bro Heldak. Nah katanya kalau punya Neontech figur ya tanpa UV base sama aja bohong. Nah makanya gue sekalian pinjam biar kalian bisa lihat seberapa cakep Neontech kalau pakai dia punya base ya. Nah base-nya itu kayak gitu guys. Waduh, kok jadi mirip WiFi di rumah gue ya. Oke, nggak panjang lebar lagi, yuk kita mulai guys. Nah guys, di balik dus coklat, nah ini dus bagian dalamnya ya guys. Nah ini yang gue penasaran nih guys. Nah di sini ada tulis Hot Toys eksklusif ya, feature luminous reflective effects on the box and figure. Wah, gue baru tau juga. Jadi boxnya ini kalau kita sinarin dengan UV juga ntar bisa nyala ya. Wah, interesting banget nih. Oke guys, jadi sejak gue bilang Mark 7 diecast itu bawa perubahan banyak buat desain boxnya Hot Toys ya. Jadi dulu bagian dalam boxnya ini kebagi dua, jadi kita harus buka atas bawah. Nah kalau ini udah jadi satu guys, dan bukanya kita tinggal slide ke samping kayak gini guys. Nah, bentar ya. Nah, ini dia punya styrofoam box guys. Nah, dulu juga styrofoam box itu warnanya abu-abu ya. Sekarang hitam. Wah, lebih keren lagi guys. Nah, di atasnya ada tulis Neontech War Machine. Nah, ini di bagian bawahnya. Coba kita buka dulu guys. Oke. Nah, ini bagian bawahnya ada tray. Isinya dia punya base-nya guys, stand-nya. Dan juga ada baterai dan juga dia punya meriamnya. Oke, coba sekarang kita buka si dus hitamnya guys. Wih, masih plastikan guys. Coba kita buka dulu. Waduh, mantep banget nih guys kelihatannya. Oke, coba kita langsung lihat lebih detail aja guys. Hey guys, thanks buat teman-teman yang udah subscribe my channel. Yang belum, jangan lupa subscribe ya. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa kasih like. Tekan juga tanda loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan kalau Rob Toys ada video baru. Nah guys, sebelum kita mulai lihat detail figurnya, coba kita lihat aksesoris apa aja yang kita dapat ya. Jadi untuk tangan-tangan total kita dapat 3 pasang tangan ya guys. Jadi tangan yang ngepal udah kepasang di figurnya tadi kan. Nah ini kita dapat tangan yang repulsor sama juga tangan yang full artikulasi. Nah coba kita lihat nih guys. Mantep banget tuh guys. Nah ini dia punya cat hitamnya ini glossy gitu ya. Nah tapi ini dia punya yang bagian warna orange ini mantap banget guys. Ini jadi sebenarnya kayak menyala gitu ya, cuma ini karena lampu sorot gue putih jadi nggak berasa banget. Nah ini coba nanti kalau lebih dalam keadaan lebih gelap dan juga pakai lampu UV ini pasti keluar banget warnanya nih guys. Nah ini bagus banget nih guys kalau pose buat lagi nembak repulsor kan, kita pakai tangan yang ini ya. Nah kalau ini tangan yang full artikulasi. Nah ini lebih sesuai, kita bisa sesuai dengan pose-pose yang kita mau nih guys. Oke, habis ini kita coba lihat aksesoris berikutnya. Nah guys, ini meriam yang kita dapat ya. Nanti ini posisinya kita pasang di pundaknya War Machine. Nah ini mantep banget nih guys. Jadi semuanya ya dari tangan-tangan sampai dia punya meriam aja ada efek-efek glossy orange kayak gini guys. Nah ini nanti artikulasinya juga bisa pose taruh di punggung kayak gini ya guys. Atau kalau mau pas lagi mau action nembak, ini menghadap ke depan. Nah ini juga artikulasi ke kiri ke kanan ya, sama yang tadi atas bawah. Nah ini juga kita dapat pelurunya guys. Jadi pelurunya ini posenya nanti kita pasang kayak di sini ya. Nah kayak gini. Oke, satu lagi ini kita nanti pasang di belakang pundaknya War Machine. Nah ini base dan stand yang kita dapat ya di Neontech War Machine ini guys. Nah ini gue juga penasaran banget guys. Nanti ini kalau kena lampu UV juga pasti nyala nih ya. Wih mantep banget. Nah ini dia punya name tag-nya di depan, Neontech War Machine ya. Oke guys, yuk langsung mulai sekarang lihat figurnya guys. Nggak sabar gue. Oke guys, are you ready? Ini dia guys, Neontech War Machine. Wih gila, mantap banget guys. Guys tahu nggak guys, ada satu hal yang gue lihat yang bikin gue langsung debat banget guys. Jadi kalau kalian lihat bodinya ini kan kombinasi antara glossy dan dia punya garis-garis yang terang itu kan. Nah tapi ada satu yang bikin cakep guys. Lihat faceplate-nya guys, warnanya doff. Wih mantap banget kan.
Nah, ini lihat nih. Jadi bagian Dove itu selain di faceplate, di bagian dia punya bicep, di bagian dia punya senjata di tangan ini dikit ya, dan ini di bagian pahanya nih. Wah, ini dia yang bikin beda banget guys. Kayaknya Neontech yang lain kalau nggak salah lihat tadi ya, itu semuanya serba glossy aja. Nah, ini War Machine yang beda sendiri guys. Ini yang bikin dia makin cakep guys. Bener gak guys? Coba lihat tampak depannya. Waduh, mantap banget guys. Ini baru pakai lampu sorot putih gini aja ya. Ini warna hitam dan dia juga kombinasi garis-garis orange aja udah berasa nyala guys. Gue pengen tahu nanti kalau kena lampu UV gimana tuh guys. Oke, coba kita lihat tampak belakangnya dulu guys ya. Nah, ini meriam belakangnya gue belum pasang ya guys. Sorry. Oke, ini tampak belakangnya. Nah, ini ada lubang colokan sini. Nah, nanti meriamnya tuh dicolok ke sini ya guys. Oke. Waduh guys, mantap banget nih guys. Nah, nih coba kalian lihat nih guys. Ini versi Neontech. Nah, sorry. Dan ini versi yang biasanya. Waduh, ini emang tetap klasik, tetap cakep ya guys. Tapi kok yang kanan ini, waduh, menggoda hati banget ya. Waduh, nih kalau lihat side by side nih guys, mantep nggak? Nah guys, di belakang War Machine ini ada slot buat pasang meriamnya ya. Jadi kita bisa tentuin mau di kiri apa di kanan. Ini tinggal digeser aja guys. Nah, ini dorong ke sana, ini ada dorong ke sini. Ini saya paling suka hadap ke sini ya. Jadi meriamnya ntar hadap ke sana. Nah, ini dia punya meriamnya, ada colokan guys. Nah, ini tinggal kita colok kayak gini ya. Nah, ini hati-hati guys ya. Karena ini kan dudukannya fragile dan ini juga fragile. Jadi kalau pasang itu jangan kita tekan ke bawah gini ya. Nanti malah ini yang patah atau dia punya slot yang patah atau ininya juga patah. Soalnya ini kan semua plastik ya guys. Walaupun ini dibilangin diecast tapi mungkin rangkanya aja yang diecast ya. Yang bagian luarnya ini kebanyakan masih plastik, kecuali bagian kaki mungkin udah diecast nih guys. Oke, ini kita pasang aja guys. Nah, ini menghadap ke depan ya. Nah, ini tinggal dicolok kayak gini guys. Harus hati-hati ya, jangan dipaksa. Nah, ini udah kepasang semua. Nah, ini tinggal slotnya diatur menghadap ke depan ya. Nah, ini pelurunya yang tadi kita pasang di meriam sana. Nah, ini dipasang di punggungnya kayak gini guys. Nah, ini udah kepasang semua nih guys. Wow, mantap gak tuh guys. Wih, memang War Machine itu paling sangar, itu emang yang gue paling favorit gue ya, yang War Machine yang tipe ini guys. Nah guys, senjata War Machine itu kan ada yang di tangan dan tadi kita udah pasang yang di belakang punggung ya. Nah, sekarang saya mau liatin kalian senjata yang ada di dia punya shoulder nih guys. Nah, ini gue punya pengalaman buruk. Waktu itu gue beli pertama kali War Machine plastik gue tahun 2010 kan. Nah, karena gue kurang hati-hati, pas gue buka ini malah gue patahin. Nah, coba kita lihat ya pasangnya gimana guys. Nah, ini tinggal kita turunin dulu. Ini shoulder padnya, angkat tangan. Oke, nah ini tinggal diturunin guys. Oke, terus ini diangkat. Nah, ini ada tempat misalnya ya. Oke, ini kalian lihat. Oke, ini udah keluar. Nah, yang berikut juga sama, ini ditarik turun dulu. Terus ini baru diangkat. Nah, ini harus hati-hati guys, karena ini kalau nggak hati-hati ini bisa baret dia punya helmet ya. Nah, ini setelah dikeluarin baru diputar guys. Nah, ini harus hati-hati banget, jangan sampai kena baret dia punya faceplate dan di daerah kepala ya. Nah, ini semua udah kebuka guys. Keren banget ya. Nah, ini coba lihat tampak sampingnya guys. Setelah kita pasang dia punya meriam. Nah, ini tampak belakangnya. Nah, tadi saya ketinggalan guys. Jadi yang bagian Dove itu ternyata bukan di tampak depan aja ya. Tampak samping juga, di samping paha. Nah, ini di bagian betis juga semuanya bagiannya Dove. Nah, ini flap-flap juga di kaki-kakinya. Semua bisa naik turun gitu ya guys. Wah, mantep banget. Oke guys, di review kali ini juga gue bakal skip cara pasang lampu segala macam ya. Standar lampunya di mata sama di akhir-akhir kan. Artikulasi juga gue skip kali ini ya guys. Karena bener-bener yang mau diliatin di Neontech ini juga jualannya emang jualan warnanya guys. Oke, habis ini coba kita lihat Neontech War Machine ini side by side dengan Neontech yang lainnya. Terus kita pasang dia punya ke base yang UV. Nah guys, ini dia 3 Neontech side by side. Gimana menurut kalian? Bagus ya? Wah, pasti nanti warnanya lebih keren lagi kalau pakai UV base itu ya guys. Nah, ini coba kalian lihat dia punya berdiri di atas base-nya. Nah, ini gua ada satu komplain aja guys. Nah, ini gua dari dulu bilang base hexagonal kayak gini ini selalu kekecilan buat figur ya. Jadinya cuma bisa buat figur museum pose aja. Apalagi kalau dipakai untuk War Machine yang badannya bulky banget. Tuh liatin, berdiri aja kakinya udah sampai keluar guys dari base.
jadi agak gimana gitu ya. Nah kalau untuk Iron Man masih cukup lah ya, masih masuk tuh. Kalau untuk si War Machine nih, waduh sampai keluar kayak gitu guys. Oke, habis ini coba kita langsung pasang dia punya UV base guys. Nah guys, ini dia base-nya ya, yang ada UV lights-nya ya. Jadi ini datangnya base, terus dua tiang ini kita pasang sendiri ya. Ini ntar ada sambungan kabel, kita tinggal colok aja. Nah, kita juga dapat dua dynamic stand sama dua capitnya guys. Nah, ini di tengahnya, coba lihat nanti ini, coba kita nyalain ya. Nah, ini colokannya ke sini, terus kita tinggal colok ke listrik ya. Nah, ini bolongan dua guys, kiri kanan. Jadi sebetulnya kita bisa total pasang figur di atas base ini 3 ya. Jadi satu di tengah, dan ini ada 2 buat colok dynamic stand tadi. Jadi kita bisa bikin figur kiri kanannya bisa kayak hovering gitu ya. Oke. Nah, ini saya coba nyalain guys. Nah, ini coba nyalain, tapi lampu sorotnya jadi matiin dulu ya. Saya pengen tahu bedanya apa guys. Nah, ini udah nyala guys. Nah, coba kalian lihat di lampu tengah. Nah, ini di tiang-tiangnya semua nyala ya. Nah, kalau lampu sorotnya nyala ini pasti nggak ada efek. Nah, habis ini coba kita pasang figurnya guys. Nah guys, ini lampu ruangan dan lampu syuting semuanya gue udah matiin ya. Oke, kita siap-siap, kita nyalain sekarang base-nya dengan UV base. Gue pengen tahu kayak apa sih guys. Ready? 1, 2, 3 guys. Boom! Waduh gila guys, udah kayak Christmas tree nih jadinya. Gila, mantep banget. Ini baru bener-bener nih guys kelebihannya Neontech figure ya. Nah, tapi emang harus punya display khusus sih guys ya. Soalnya kalau dipajang dengan figur biasa di lemari ya nggak kelihatan ya, nggak terlalu nyala ya. Nah ini kalau dipasang di atas base dengan UV light, waduh, langsung nilainya jadi 100 guys. Nah ini coba kita lihat tampak belakangnya guys. Nah kalau dari belakang nggak terlalu pengaruh ya, karena ini buat khusus buat nyorot ke depannya nih guys. Nah ini langsung beda banget kan? Tuh, kalau disorot dari depan, wih, gile guys, berarti ya yang gue bilang guys. Dia punya garis-garis orange jadi nyala banget. Nah yang bikin cakep itu dove-nya guys. Lihat nih guys, justru bagian glossy-nya nggak terlalu kelihatan ya. Nah tapi dove di plate, dia punya face plate tuh, lihat tuh guys. Waduh mantep banget nih guys, gila cakep asli bener. Nah coba abis ini gue juga penasaran nih guys, kita mumpung udah punya UV base nya, coba kita pasang yang Neontech 1 sama Neontech 2 nya guys. Oke guys, sekarang coba kita lihat Neontech Mark IV ya, yang si warnanya biru. Coba kita nyalain guys. Wah gila, mantep banget guys. Makin bener kata orang, jadi ini besar rasa kayak film Tron gitu ya. Wah coba lihat detailnya guys. Gimana menurut kalian? Nah ini bagian glossy-nya justru nyala nih guys. Berasa nggak nih? Nah ini bagian glossy-nya jadi kayak agak keungu-keunguan gitu ya. Mantep banget nih guys. Waduh. Nah ini base-nya lampu tengahnya cuma lampu biasa putih ya. Nah ini yang di tiang-tiangnya nih guys, yang ada lampu UV-nya. Oke, habis ini coba kita nyingkirin dulu yang biru. Nah habis ini coba kita pasang yang kuning guys. Are you ready? Oke guys, ini dia nih guys. Waduh, nih ini si Mark 6 nya guys. Nah ini juga ya guys ya, jadi bagian glossy-nya juga nyala agak keungu-unguan gitu ya. Wah mantep banget guys. Gimana guys menurut kalian? Worth it gak di koleksi Neontech ini? Nah sementara gue lihat iman gue masih kuat sih. Soalnya gue selama ini kan koleksi cuma figur-figur yang benar-benar ada di film aja ya. Nah kalau jualan warna kayak gini gue belum terlalu kena racunnya. Tapi gue harus akuin ini benar-benar bagus guys. Jadi kalau kalian punya display khusus, kayak bikin ada satu base dan terus pasang UV base gini ya, pasti bagus banget guys di display kalian. Nah guys, coba sekarang kita lihat ya kalau display bertiga ya. Jadi satu War Machine di tengah, dan terus kiri kanan pakai dynamic stand-nya. Oke, gua nyalain ya. Boom. Wah gile, mantep banget guys. Nah sayang ya kiri kanan otomatis gak dapat full maksimal dia punya UV light ya. Cuma konsentrasi tetap ke yang bagian tengah. Tapi gila kalau pose bertiga sih mantep banget guys. Tapi agak keramaian ya. Jadi mungkin lebih bagus guys, di atas base ini tetap satu aja deh. Nah yang di kiri kanan kita pisahin pakai base masing-masing biar nggak terlalu kelihatan terlalu ramai kayak gini ya. Tapi buset, mantep banget ya guys. Nah guys, jadi bener ya, boxnya juga kalau kena UV light ini jadi boxnya jadi nyala gitu ya. Nah ini ya dari dia punya tulisan feature luminous reflective effects on the box and the figure. Berarti bener nih guys. Nah ini figurnya, gambar figurnya di boxnya juga nyala semua tuh guys. Oke, habis ini coba kita lihat base-nya ya guys. Nah ini lihat guys base-nya.
base-nya semuanya bagian atasnya juga nyala ya, bahkan dia punya name tag yang itu juga semuanya nyala kalau kena UV light ya. Wih, mantep banget. Nah, yang suka lampu-lampuan pasti demen banget sama neon tag figure nih guys. Oke guys, sekian dulu review Rogue Toys kali ini ya. Semoga review ini bermanfaat. Bagi kalian yang pengen PO Hot Toys, bisa kontak teman saya Bro Heldak di Instagram ya. Sering-sering aja cek dia punya Instagram, jadi kalian nggak ketinggalan kalau dia ada buka PO mainan baru. By the way guys, Rogue Toys ngajakin beberapa seller untuk ngadain giveaway Natal dan Tahun Baru ya. Jangan lupa cek my Instagram ya. Oke, thank you for watching and I'll see you in my next video. Bye-bye. Hey guys, kalian juga bisa cek foto-fotonya di Rogue Toys Instagram ya. Nanti linknya saya taruh di bagian description.